Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fikhairina dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 1. Nomor NIM saya 0101221020. Akan membahas tentang memperkenalkan hadis Nabi SAW, dosen Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Terminologi hadis. Pertama, hadis. Hadis secara etimologi merupakan isim masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan dapat ditemukan dalam Al-Quran disebut sebanyak 28 kali dengan rincian 23 dalam bentuk mufrad dan 5 dalam bentuk jamak. Menurut N.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran antara lain yang pertama, komunikasi religius, pesan, atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, secara cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran surah At-Tahrim ayat 3. Yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi maupun sesudah menjadi Rasul. Menurut kalangan ulama ushul, sunnah adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir yang pantas menjadi dalil hukum syara. Sedangkan menurut fuqaha, sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi, tetapi hal itu tidak fardu dan tidak wajib. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, sunnah tidak semata-mata tradisi Nabi, tetapi juga tradisi sahabat yang menjadi suatu kegiatan yang sadar diamalkan setiap waktu. Yang ketiga, khabar. Khabar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khabar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khabar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin. Yang ketiga, khabar lebih umum dari hadis. Sedangkan menurut tinjauan istilah, sebagaimana ditemukan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khabar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu', mauquf, dan maqtu. Yang keempat, atsar. Atsar secara etimologi berarti baqiyat al-syai', yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran menjelaskan yang mubham, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum. Sunnah sejajar dengan Al-Quran
dan dari segi tingkatannya. Ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan, sebagaimana firman Allah dan dalam Qurannya yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Di dalam As-Sunnah juga terdapat hukum-hukum yang tidak disebutkan secara implisit oleh Al-Quran, yang statusnya tidak menjelaskan ataupun memberikan tuntutan praktis dari apa yang disebutkan oleh Al-Quran, seperti pengharaman khimar-khimar, piaraan binatang bertaring, keharaman menikahi seorang wanita atas bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, ketiadaan hukum bunuh atas diri muslim yang bunuh kafir, kebolehan khiyar syarat, adanya syufah, kebolehan gadai dalam kondisi tidak mufasir, dan keharusan meninggalkan sholat bagi wanita yang ditinggalkan mati suaminya dalam jangka waktu tertentu, yang merupakan tambahan atas kewajiban iddah yang disebutkan di dalam Al-Quran, serta lainnya. Semua itu merupakan sunnah yang harus diambil dan diamalkan, dan dengan semua ketentuan itulah umat Islam di berbagai tempat dan masa bertendensi. Sekian hasil pemaparan saya tentang memperkenalkan hadis Nabi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.